Pria itu membidik Kijang, tapi saat menembak, pelurunya kena pantat hewan itu. Melihat Kijang panik kabur, sang mantan tentara tak buru-buru melepas tembakan kedua. Dia tahu Kijang terluka takkan lari jauh. Setelah memungut selongsong peluru, dia mengejar dengan tenang. Namun, di lokasi kejadian, dia melihat banyak bercak darah di tanah. Firasatnya buruk. Ia mengikuti jejak darah dan menemukan anjing pemburu tertembak. Padahal ia tak menembaknya. Sadar ada baku tembak, ia memilih menjauh dan melacak arah berlawanan. Di kaki gunung, ia melihat beberapa mobil. Ingin tahu kejadiannya, ia mendekat namun menemukan semua orang sudah tewas. Jelas baru terjadi baku tembak sengit. Saat melihat orang sekarat di mobil, ia mengangkat senapan, tapi orang itu malah meminta air. Tanpa air, pemburu itu mengambil senjata orang itu lalu pergi. Ia memeriksa belakang truk dan menemukan muatan penuh. Karena barang masih ada, pasti seseorang kabur membawa uang dalam kondisi terluka parah. Di musim panas begini, kemana dia bisa pergi? Pemburu menduga dia pasti sedang berteduh. Segera, pemburu melihat bayangan di bawah pohon besar. Ia tak buru-buru, melainkan diam berjongkok lama. Setelah yakin orang itu tak bergerak, ia mendekat perlahan. Ternyata, orang itu sudah tak bernapas. Melihat kotak hitam di sampingnya, ia penasaran lalu membukanya. Isinya $2 juta ADS. Meski sadar risikonya, siapa yang sanggup menolak, ia pun langsung membawa kotak itu pulang. Namun saat malam tiba, pemburu itu tetap merasa tidak tenang. Ia pun membawa 1 teko air dan kembali ke lokasi baku tembak tadi siang untuk memberikannya pada orang di mobil. Namun, saat membuka pintu, ia menemukan orang itu sudah tewas. Sadar ada yang tidak beres, ia segera waspada. Detik berikutnya, beberapa pria muncul di samping mobilnya. Jelas ia sudah ketahuan. Melihat kelompok itu memacu mobil ke arahnya, pemburu itu langsung berlari menjauh. Namun, ia tak bisa lari dari kejaran mobil, dan tak lama kemudian, pemburu itu pun tertembak di bahunya. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke sungai. Lawannya curang dan melepas anjing galak. Saat anjing mendekat, pemburu mendapat ide. Ia memanjat ke daratan, mengeringkan pistolnya, lalu menembak mati anjing itu. Ia sadar plat mobilnya bisa melacaknya. Demi keselamatan, ia menyuruh istrinya mengungsi, lalu membawa koper uang itu dan menginap di motel pinggir jalan. Untuk memantau lawan, ia sembunyikan koper di ventilasi kamar 147, menutupnya kembali, lalu memesan kamar 138 di sebelahnya. Keputusan ini membuatnya lolos dari maut. Saat itu, pembunuh bernama Anton sudah melacaknya lewat plat mobil dan mengunci target di kamar 137. Anton meminta kamar serupa pada pemilik motel untuk cek posisi furnitur dan tebal dinding. Ia melepas sepatu, membawa 2 senjata favoritnya. Diam-diam ia menuju kamar target. Usai membobol kunci dan menendang pintu, ia menembak pria gemuk di ranjang dengan senapan berperedam filter oli. Ia menutup pintu lalu masuk. Tiba-tiba seorang pria bersenjata muncul. Mereka baku tembak, namun pria itu tewas. Anton lanjut ke kamar mandi dan melihat pantulan tangan di cermin. Tanda seseorang masih hidup. Ia berbalik dan melihat pria berjanggut di bak mandi memohon ampun. Tanpa bicara, Anton menarik tirai lalu menembaknya hingga tewas. Setelah menyingkirkan ketiga orang itu, Anton duduk di ranjang untuk berpikir sejenak. Ia memeriksa laci hingga kolong tempat tidur, namun kotak uang itu tetap tidak ditemukan. Pandangannya beralih ke ventilasi. Menggunakan koin, ia membuka sekrupnya, tapi hanya menemukan bekas seretan kotak yang telah dibawa pergi dari sana. Jika saja Anton tak terlalu perfeksionis dan lebih cepat, ia bisa mencegat si pemburu yang kabur membawa uang saat baku tembak terjadi. Karena muak dengan sikap Anton yang lamban dan sulit diatur, bosnya pun memutuskan mengirim pembunuh kedua ke lokasi tersebut. Bagi Anton, bosnya tak berprinsip dan korban akan bertambah. Sementara itu, si pemburu tiba di motel kota lain. Ia menyogok resepsionis agar melapor jika ada tamu baru. Awalnya ingin istirahat, ia terbangun waspada. Sadar pembunuh selalu melacaknya, pasti ada alat pelacak di tubuhnya. Ia memeriksa kotak uang dan menemukan pelacak berkedip di tumpukan uang. Pada saat yang sama, ada suara aneh di bawah, tapi teleponnya ke resepsionis tak dijawab. Ia pun siaga di ranjang dengan senjata dan mematikan lampu. Saat bayangan muncul di pintu lalu pergi mematikan lampu lorong. Pintu didobrak tabung gas. Ia langsung menembak, menyambar kotak uang, dan melompat keluar jendela tanpa ragu. Kembali ke resepsionis hotel, ia melihat petugas sudah dibungkam. Pemburu kabur lewat pintu belakang, namun pembunuh sudah mengintai dari jendela lantai 2 dan menembak pinggangnya. Sambil menahan luka, ia membajak mobil warga hingga pemiliknya tewas. Ia berusaha menyetir di bawah hujan peluru yang membuatnya tak bisa melihat jalan. Mobilnya pun hilang kendali dan menabrak kendaraan di pinggir jalan. Pemburu sembunyi di balik mobil, melihat Anton mendekat lewat kaca. Tak ingin terus bersembunyi, ia bangkit melawan. Usai baku tembak, Anton kabur membawa alatnya. Sementara pemburu hanya temukan bercak darah. Keduanya luka parah, dan kotak uang berat itu membebani si pemburu. Tiba di jembatan perbatasan, ia menahan sakit sambil mencari peluang. Bahkan sempat membeli jaket dan minuman dari pemuda setempat. Melihatnya bersimbah darah, anak-anak muda itu tak berani bertanya. Ia membuang kotak uang ke bawah jembatan, lalu mengelabui petugas perbatasan. Saat fajar, sebuah grup musik menemukannya dan membawanya ke rumah sakit hingga nyawanya tertolong. Sementara itu, Anton yang terluka mencari pengobatan. Di depan apotek yang sepi, ia membakar sebuah mobil untuk mengalihkan perhatian. Setelah menyalakan kain robek itu, Anton masuk ke toko. Tak lama kemudian, mobil di depan pintu meledak dan terbakar. Saat perhatian orang teralih, ia tetap tenang memilih obat-obatan di rak. Di rumah, ia membentangkan plastik besar. Karena luka menempel di celana, ia perlahan memotong celananya dengan gunting. Anton lalu mandi, membersihkan tubuh, dan mencabut serpihan peluru. Terakhir, ia membalut luka dan menyuntikkan obat pereda nyeri untuk dirinya sendiri. Sementara itu, seorang pria duduk di depan pemburu yang baru sadar di rumah sakit. Dialah nomor 2, pembunuh kiriman bos. Meski keselamatan istrinya diancam, sang pemburu tetap bungkam soal lokasi kotak uang. Nomor 2 yang cerdik berhasil melacak dan menemukan kotak itu di bawah jembatan. Namun, ia tak sadar tengah diincar Anton. Anton kesal tugasnya direbut, dan nomor 2 sangat paham watak rekannya itu.
Ia ingin menyerah dan bagi 2 uang di kotak demi nyawanya. Namun Anton tak peduli uang. Ia pegang prinsipnya. Telepon berdering. Tanpa ekspresi Anton menghabisi si pembunuh. Setelah berpikir sejenak, ia angkat telepon. Di sana ada pemburu yang baru keluar RS. Anton tawarkan kesepakatan. Jika kotak uang diserahkan, ia takkan sakiti istrinya. Tapi pemburu tetap ingin berhadapan langsung. Ya, aku bawakan sesuatu untukmu, oke? Sang pemburu pergi ke bawah jembatan untuk mengambil kembali kotak uang, lalu menelepon istrinya di bandara, memintanya datang ke penginapan kecil di sini untuk mengambil uang itu, supaya dia bisa menghadapi si pembunuh tanpa beban. Sementara itu, si pembunuh Anton, demi prinsipnya sendiri, datang ke kantor bos, dan menembak mati bosnya juga. Melihat mantan bosnya tergeletak di tanah, muntah darah, Anton masih saja mengeluh tentang betapa tidak berprinsipnya dia. Akuntan kecil yang ketakutan oleh semua kejadian mendadak ini, malah menanyakan pertanyaan yang lebih bodoh lagi. Anton berbalik dan menanyakan pertanyaan yang lebih bodoh lagi kepadanya. Istri pemburu membawa mertuanya ke lokasi tujuan, namun mereka langsung diincar. Geng saat tiba, seorang pria berpura-pura membantu demi mencuri informasi tujuan mereka. Karena khawatir, sang istri menelepon polisi kenalannya untuk meminta bantuan. Meski polisi itu segera menuju lokasi, ia terlambat dan hanya melihat anggota geng melarikan diri. Di dalam hotel, si pemburu sudah tewas bersimbah darah. Kini sang istri kehilangan suaminya, sementara ibu mertuanya pun meninggal karena sakit. Usai pemakaman, wanita itu mendapati Anton di kamarnya. Sebagai pembunuh berprinsip, Anton tetap akan menghabisinya, meski ia tak tahu soal uang itu. Anton memintanya memilih sisi koin, namun ia menolak. Anton pun pergi. Karena sangat perfeksionis, ia memastikan dirinya bersih sebelum berkendara. Saat fokus melihat lampu lalu lintas tanpa menoleh sekitar, ia pun terus melaju. Pembunuh bayaran paling patuh aturan itu justru tertabrak parah oleh seorang old six yang menerobos lampu merah. Ia terhuyung-huyung keluar dari mobil, lalu duduk di pinggir jalan untuk beristirahat sejenak. Sementara tulang di lengannya sampai mencuat keluar. 2 remaja mendekat dan menanyakan keadaannya dengan penuh perhatian. Ketika suara sirene polisi terdengar semakin dekat, ia membeli jaket salah satu anak laki-laki itu, lalu membalut lengannya dan pergi terpincang-pincang.